Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat DHC sekalian? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbudz zalimin." Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan di dalam ayat ini bahwa ketika dalam perang Uhud itu kalian mengalami luka-luka. Kalian mendapatkan kekalahan. Dan Allah juga memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya mereka pun orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik Quraisy itu pun pernah merasakan kekalahan, pernah merasakan luka ketika terjadi perang Badar. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa ya hari-hari itu kami jadikan nudawiluha bainan nas, kami perputarkan, kami pergilirkan di antara manusia. Mungkin banyak di antara kaum muslimin ketika terjadi perang Uhud yang mereka mungkin merasa sakit atau merasa begitu besar penderitaan, bahkan ketika itu Rasulullah SAW hampir saja terbunuh. Dibandingkan dalam perang sebelumnya, yaitu perang Badar, di mana Rasulullah SAW dengan kekuatan pasukan yang cuma sekitar 300 orang saja, itu beliau mampu memenangkan pertempuran dengan jumlah kekuatan musuh yang jauh lebih besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan petunjuk kepada kita bahwa tidak selamanya manusia itu berada pada posisi di atas. Tidak selamanya manusia itu berada pada posisi menang. Tidak selamanya manusia berada pada posisi kejayaan. Ada kondisi manusia di mana mereka dalam keadaan kalah, dalam keadaan di bawah, dalam keadaan menderita. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa roda hidup itu selalu berputar. Tidak selamanya manusia itu berada di atas. Tidak selamanya manusia itu berada di bawah. Orang yang kaya tidak selamanya menjadi orang kaya. Suatu waktu dia akan menjadi orang yang miskin, yang melarat. Sebaliknya orang yang miskin pun tidak selamanya dia miskin. Suatu waktu dia akan menjadi orang yang kaya. Orang yang menduduki jabatan tidak selamanya berada pada posisi tersebut. Akan terjadi suatu masa di mana dia akan turun dari jabatannya, lengser dari jabatannya, menjadi orang biasa. Demikian pula sebaliknya. Maka ini juga memberikan sebuah pelajaran bagi kita, bahwa ketika kita berada pada posisi di atas, kita syukuri posisi itu. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak manusia di dunia ini, ketika mereka memegang sebuah jabatan, justru jabatan itu mempengaruhi dirinya, menghilangkan sifat kemanusiaannya, kemudian menjadikan dirinya semakin buas memakan sesamanya. Bahkan dia menggunakan berbagai macam cara supaya jabatannya itu bisa tetap dipegangnya. Mungkin ketika dia miskin menjadi orang yang sederhana, menjadi orang yang bisa bersyukur. Tapi ketika posisinya berada di atas, kadang-kadang mereka lupa. Demikian juga orang yang kaya, kadang-kadang ketika berada pada posisi dia kaya, ya, dia semakin sombong, semakin arogan. Dia tidak sadari bahwa suatu saat posisi hidupnya akan berubah. Dunia itu berputar, roda hidup itu selalu berputar. Rasulullah SAW
Dulu ketika pertama kali berdakwah, dicaci maki, beliau diintimidasi, para sahabat ada yang disiksa, ada yang dibunuh. Ketika beliau berkuasa di Madinah, menjadi kepala negara pertama dalam Islam, tidak menjadikan kekuasaannya itu gelap mata, tidak menjadikan diri beliau menjadi orang yang lupa akan kedudukannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, apapun level kehidupan kita, di posisi manapun kita berada, maka posisikanlah diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang memaksimalkan setiap potensi dan posisi yang kita miliki untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin mengetahui, wa liya'lamallahu alladziina aamanu. Allah ingin mengetahui siapakah di antara kalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang ketika jabatan sudah diraih, harta sudah kita pegang, maka hilanglah keimanan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.